Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. آمين. حضرت آبائه وأمهاته وأزواجه وذريته جميع خوالنا من المرسلين وعلى أصحابه التابعين وسندنا في فكرنا وعلى وسوانا وعلينا رضي عنهم الفاتحة سيدنا الرحمن الرحيم الحمد لله من الحمد إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ومشايخنا وآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجدادنا وأمم إخواتنا جميعا مسلما. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته بكل هول من الأول مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج عن المسلمين. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'du wa la hawla wa la quwata illa billah. Para bapak hadirin sekalian, ibu-ibu ingkang Allah muliakan, monggo awalan kita aturaken raos syukur dhateng Allah biqauli alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sajengipun monggo kita sareng-sareng deres ayatipun Allah, tafakur dhateng ayat-ayatipun Allah Subhanahu wa taala ingkang ayat nika kala wau ayat Al-Qur'aniyah, boten ayat Al-Kauniyah. Niki kula aturaken critanipun Mbah Nabi Ibrahim nyuwun teng Gusti Allah pengin disemerepne carane Gusti Allah nguripne wong sing wis mati. Jalukane niki enggak pernah terbayang awake dhewe. Mawasaken ayatipun a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi qala fakhudh arba'atan min at-tayr خذ أربعة من الطير فاسرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. Critakno Muhammad cara dipun mukadimah ngaten, cerita tentang nalika Nabi Ibrahim matur tenggene pangeran, Rabbi arini,
Wahai Allah Tuhan kami, tunjukkan kepadaku bagaimana panjenengan menghidupkan orang-orang yang sudah mati. Pertanyaan yang ngoten niku jalukane kenging nyumerepne ya napa Gusti Allah niki carane nguripne wong mati. Allah kemudian bertanya, "Qol awalam tu'min, apa sampean gak ngandel nek aku iso nguripne wong mati? Kok tekok?" Qala bala. Nabi Ibrahim jawab, nggih ngandel, jelas ngandel. Tapi cek tambah mantep. Walakil lihat ma'inna qalbi. Lek sumerep langsung kan tambah mantep. Cek mantep manah kula. Di Nabi Ibrahim niku terkenal napa nggih istilahnya niku terkenal di dalam hal riset atau penelitian, pengamatan dalam segala persoalan. Mengamati, bertanya, analisa. Qala fakhud arba'atam minat toir. Allah kemudian perintah, ambillah 4 ekor burung. Wis cekelen manuk papat. Tengene Quran mboten ditegasne burung apa mboten. Ya akhirnya menjadi sebuah pemandangan yang berbeda-beda pendapat. Gusti Allah itu mancing ben wong itu kreatif berpikir, mungkin juga menganalisa, membaca sejarah dan seterusnya, ingin tahu apa burung-burung yang Allah perintahkan untuk ditangkap, wasurhunna, kemudian ikat dan sembelih dan kemudian dipotong-potong. Organ-organ tubuhnya sekawan peksi niki peksi nggih, bahasa desane lali. Burung niku bahasane kromo kan peksi. Peksi itu bisa diartikan apa itu nanya niku ngene garane lating sing teng dhuwur enten bunderane plat niku juga disebut peksi untuk mengokohkan mancepe si lating tenggene danganan. Peksi bahasa kromo maknane manuk. Ini cah nom-nom ini gak pati paham, sing tuwek lali. Sing nom ora pati paham, sing tuwek lali pepuk. Pasurhuna, maka tangkap dan kemudian ikatlah 4 ekor burung itu dan kemudian sembelihlah mereka dan kemudian dipotong-potong. Nah, 4 burung niki beberapa penafsiran dari para ulama. Di antaranya mengatakan yang dimaksud 4 burung menurut Mujahid dan Ikrimah, sahabat, itu adalah burung dara, jago, merak, dan gagak. Intoe konti aku juga bisa menyimpulkan bahwa 4 ekor burung itu adalah apa? Doro, jago, merak, kalian gagak. Ya, diantara seperti itulah. Dan banyak lain pendapat yang dikemukakan di sini, tapi nggak perlu kita perpanjang. Setelah kamu potong-potong, summa ja'al ala kulli jabalim minhunna juz'a, maka letakkan potongan-potongan daripada burung 4 ini di puncak-puncak gunung. Gunung yang dimaksud niki ada yang mengatakan 4 gunung, ada yang mengatakan 7 gunung. Tapi Nabi Ibrahim itu munggah gunung nyeleh
mungkin sak raup, sak gegem dari potongan-potongan burung niki mbok kena suwi cakar gak urus pokoknya ngerakup diteleng puncak gunung, ngalih gunung sana diurat arit maknane enake omong diurat arit daging manuk mau nek niki lak diurat arit tenggene masyarakat cara mbeleh sapi wingi diurat arit gak urip neh niki diurat arit tenggene puncak-puncak gunung yang menurut pendapat 4 gunung, ada yang mengatakan 7 daripada gunung. Pitung puncak gunung diratakno. Tumad'uhunna, maka kemudian ini kepalanya ditinggalkan, dipegang oleh Nabi Ibrahim. Kepala 4 burung ini dipegang oleh Nabi Ibrahim. 4-4-nya dipegang. Summat uhuna, maka undanglah burung-burung itu. Undangnya piye gak iso nerokne. Weh, ki lho ndasmu ndek kene kok piye ngono gak ero aku. Lafadznya itu undanglah burung-burung ini. Yaktinaka sa'ya, maka akan datang organ-organ daripada tubuh 4 burung ini akan bertaburan mendatangi kamu dan mencari kepala masing-masing. Mbane anu nggih. Iya. Mengharukan atau mentakjubkan di mana organ-organ tubuh cakare suwiwine dada mentok iku kleper ngandel yang ngono ki ra ngandel yang ngono kuwi. Tapi wong ya nyatane Qur'ane muni ngono. Nah, itu kemudian menyatu, Bapak. Masing-masing organ tubuh dari 4 burung itu cari teman. Iki aku cakare tawus, iki cakare apa jenenge wi gagak, iki cakare doro, goleki dhewe-dhewe. Goleki organnya masing-masing bertemu dan kemudian menyatu menjadi seekor burung yang utuh. Dan kemudian Allah tiupkan roh kembali di situ, maka hiduplah burung 4 ini. Ini gambaran yang menunjukkan bahwa inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu ini diwujudkan dalam bentuk nyata pada zaman Nabi Ibrahim, karena itu permintaan Nabi Ibrahim. Dia melihat langsung Nabi Ibrahim. Ketemuannya masing-masing organ tubuhnya burung ini melihat langsung. Nah, ini namanya hakul yakin, tidak sekedar kabar tapi melihat secara langsung. Ini akan lebih mantap. Nah, kita nggak usah minta seperti Nabi Ibrahim, cukup berpikir dan membaca cerita yang mengkisahkan tentang Nabi Ibrahim dalam hal permintaannya kepada Allah agar ditunjukkan bagaimana Allah menghidupkan makhluk yang sudah mati, diwakili oleh Nabi Ibrahim saja. Karena kita nggak bisa usul kepada Allah, nggak bisa bertemu kepada Allah secara mukasyafah, nggak bisa. Tetapi Ibrahim dipisahkan oleh Allah. Eling-eling Ibrahim adalah seorang yang mendapatkan gelar Khalilullah, kekasih Allah. Kekasih itu permintaannya dituruti. Ya wis, niku wau, ambillah 4 ekor burung. Ini menunjukkan betapa indahnya sebenarnya kalau kita melihat keindahan bagaimana Allah menciptakan manusia yang hidup kemudian mati, dan ketika kita menjadi mayat dikubur, tidak mustahil kuburan-kuburan manusia ini kemudian digusur, dibongkar, dan sudah lenyap, tak ada bekas-bekas apapun, sehingga bisa jadi tanah-tanah dari gusuran kuburan ini bisa jadi dibuat kenteng, dibuat layah, dibuat cowek dan lain sebagainya, bahkan mungkin diangkut, dibawa kemana untuk nguruki tanah yang daerah mana. Ini
katutan balung-balung manusia yang sudah remuk, katutan pipi-pipi wanita yang dulunya itu kelihatan mulus dan halus. Nah, tapi menjadi hancur semuanya dan diorat-arit oleh manusia ini sendiri. Tetapi dengan kodrat Allah, semua itu akan bertemu dan disabdo oleh Allah, akan menjadi jasad yang utuh dan diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita ditunjukkan dari kita membaca ayat inna nahnu nuhyil mauta, sesungguhnya saya Allah, nahnu ya saya, nuhyil mauta menghidupkan orang yang sudah mati, wa naktubu ma qaddamu wa asarahum, dan aku nulis mereka apa saja yang mereka lakukan dan data-data bekas-bekas daripada amal mereka, tinggalan mereka, semuanya tertulis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ditunjukkan nyata oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Mbah Nabi Ibrahim, dan kemudian permintaan Nabi Ibrahim ini diabadikan di dalam Al-Quran menjadi sebuah bacaan kita. Walaupun kita enggak jumpa Nabi Ibrahim, enggak menangis zaman Nabi Ibrahim, tetapi kita diberitahu oleh Allah tentang sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam hal menghidupkan orang-orang yang telah meninggal dunia. Kita tentu berharap dengan cerita ini kita akan menjadi yatma'innu, kita benar-benar tidak ragu, kita benar-benar mantap dan yakin bahwa kita akan dihidupkan kembali. Nah ini sing nyamari nek diuripne neh gitu. Cara enake nu gak usah diuripne neh, gak ngerti swarga, gak ngerti neraka. Seperti tangisnya orang kafir, ya laitani kuntu turaba. Dia berharap menjadi debu yang terhambur-hambur oleh angin biar tidak melihat hisab, tidak melihat api neraka, tidak melihat surga sekalipun. Wis pokoknya 00 gak apa-apa, lebih enak rasanya. Karena resikonya berat ketika ada hisab, ada proses pertimbangan atau hukum ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya'tinaka sa'iyam, maka masing-masing organ burung itu datang kepadamu dengan secepat-cepatnya. Dan kemudian wa'lam annallaha azizun hakim, taulah kamu bahwa Allah itu maha menang, maha agung, maha menang. Tapi gandengane menang di sini hakim, dibarengi dengan sifat Allah yang menarik, yaitu maha bijaksana. Karena banyak di antara kita manusia ini menang tapi enggak bijaksana. Maka ketika kita mendengar kalimat aziz ini, kita takut karena Allah itu maha menang, mau berbuat apa saja kepada makhluknya enggak ada penghalang. Kita di sini dibikin takut sebenarnya kalau kita mau mengerti kandungan kalimat aziz di sini adalah takhwif, menakut-nakuti kita agar kita itu berpikir kita menghadap kepada Allah yang maha menang. Kan terbayang menang itu biasanya sak penake yang menang kok. Tetapi alhamdulillah Allah tidak mengizinkan kita itu larut dalam ketakutan. Tidak mengizinkan Allah pada kita untuk menjadi orang yang larut di dalam ketakutan. Karena kita kalau hanya berpikir kemenangan Allah, sifat-sifat qahariyahnya Allah, sifat-sifat jalaliyahnya Allah, kita menjadi orang yang takut. Sehingga takut ini membuat lemes. Ketika lemes tidak bisa berbuat apa-apa, akhirnya menjadi orang yang frustasi. Nah, Allah tidak mengizinkan seperti itu. Tetapi kemudian Allah memberikan terusan dari ayat ini yang membawa harapan.
membawa angin harapan. Hakim maha bijaksana. Nah, kalau kita mendengar Allah maha bijaksana itu ya agak longgar hati kita. Allah itu kan maha bijaksana. Mosok mentolose menungso pringki koyok ngene arep digepuki malaikat sing gepuke koyok apa lah begitu ngalang-alane nuklire Iran. Ya Allah, rasanya kok gimana ya. Jadi ini ada angin harapan ketika kita mendengar kalimat Al-Hakim yang itu sifat Allah, kita agak longgar hatinya. Tapi awake dhewe ora tau longgar, gak tau sesek, biasa, polos. Keterak Aziz ya ora ndredeg, keterak Hakim ya gak ngguyu, wis biasa-biasa. Potongane wong ndablek ngene. Ditakut-takuti enggak takut, diberi harapan ya gak pati mengharap. Ini masih seperti ini kita. Enggak peduli dengan tahwibnya Allah. Enggak peduli dengan ancaman Allah. Wis guyu-guyu gitu saja. Makanya Rasulullah kan ngendika ngeten, lam aro mislan nar nama atau dohika haribuha. Saya tidak pernah melihat sesuatu yang seperti neraka, kata Rasulullah, di mana orang yang mengaku takut neraka itu loh masih bisa tertawa, makan enak, badane gemuk-gemuk. Ngaku wedi neraka tapi guyu. Bunga-bunga. Bahkan awake lemu-lemu. Juga tidak pernah melihat sesuatu yang seperti surga. Di mana orang yang katanya ingin surga, mencari surga, penggane turu tok. Wong ciring golek swarga kok penggane turu. Wong golek dhuwit ora iso turu. Jenengan krasa mboten golek swarga terus turu ngoten? Tahu apa golek swarga terus turu ngono lho. Jane niate golek swarga tapi turu. Mane ya enggak pati tertarik dengan surga. Ya kapan itu? Ketika jenengan dijak istighosah, pojak tahajud, jak mujahadah, sujud bablas. Padahal notabene ketika itu kita akan mencari surga, tapi enggak semangat gitu loh. Kanjeng Nabi itu indah bahasanya. Sakjane sing disindirkan kita, tapi sing dibuat apa? Kambing hitamnya itu surganya. Gak koyok swarga. Mune kan swarga sing dibabetne. Jenenge wong golek swarga kok iso turu. Sakjane sing disindir kita. Nek krasa, nek krasa. Sing disindir kita tapi sing dibuat apa pancatan, sing dialamati itu malah surganya. Nabi itu kan luar biasa. Jadi diplomatiknya Nabi itu biar orang itu cara tersindir itu tersindir dengan yang halus, sehingga kalau dirasakan terasa benar begitu. Allah banyak menerangkan tentang kehidupan setelah mati. Allah sering menerangkan bahwa air hujan turun dari langit dan kemudian tumbuhlah beberapa tumbuh-tumbuhan yang ada di bumi. Ini sebenarnya selain memang itu menerangkan kenyataan, tapi di situ mengandung arti bahwa begitulah Allah menghidupkan makhluk yang telah mati, bagaikan munculnya berbagai tumbuh-tumbuhan ketika setelah tersiram air hujan. Walaupun kita nggak bisa deteksi di situ ada benih apa, dan itu bahkan sudah panas, kering, bisa jadi sudah mati, bagaimana biji-biji apa di situ. Tetapi begitu Allah siramkan air hujan, ternyata kemudian muncul beberapa tumbuh-tumbuhan dengan lebatnya. Ini gambaran di mana manusia ditumbuhkan Allah dari bumi. Bumi yang mana saya tidak tahu juga. Wah, ditumbuhkan dari bumi. Yub'asu man fil kubur.
idza bu'thira ma fil kubur wa khusila ma fis sudur dan seterusnya. Jadi tapi kejadian yang semacam itu tidak terlalu sering terlintas di dalam hati kita, sehingga tidak ada semacam antisipasi, persiapan yang cukup, tidak, karena tidak sering terlintas bahwa kita yang telah mati akan dihidupkan kembali. Itu enggak gampang kepikiran, enggak gampang masuk nenggone pikiran. Bahkan kalau masuk dilupa-lupakan begitu. Wis gak usah mikir kuburan, gak usah mikir mati, enggak enak mangan gitu. Jadi bertentangan dengan konsep Rasulullah. Rasulullah itu memerintah kepada kita untuk iksar min dzikri hadzimil ladzat, memperbanyak mengingat-ingat peristiwa yang menghancurkan kenikmatan. Aksiru min dzikri hadzimil ladzat, perbanyaklah kalian untuk mengingat-ingat sesuatu peristiwa yang bisa menghancurkan kenikmatan, keenaan. Apa itu? Al-maut. Kok mangan enak kelingan mati ngono ya ngeleke rada angel. Tapi kita enggak mau gitu. Justru ketika mungkin hadir dalam hati kita tentang ingat kematian, ditolak, disingkirkan. Rasa mikir-mikir mati. Wong lewat kuburan ora ngingeti kok. Jadi kita seakan menghindar dari sesuatu yang pasti terjadi. Makanya dalam anekdotnya Abu Nawas kan, ketika ngojlok Harun Ar-Rasyid, dia keluar dalam YouTube mungkin kalau sekarang, bahwa Harun Ar-Rasyid benci kepada perkara yang hak, senang kepada fitnah. Coba Abu Nawas ngojlok atau ngeritik Harun Ar-Rasyid sebagai khalifah. Harun Ar-Rasyid khalifah yang menolak atau benci kepada perkara yang hak, senang kepada perkara yang fitnah. Wah, akhirnya berita itu menjadi viral dan masuk ke istana. Artinya Khalifah Harun Ar-Rasyid mendengar ocehan-ocehan daripada Abu Nawas. Dipanggil Abu Nawas karena merasa difitnah. Kok aku dimufni benci kepada perkara yang hak, cinta kepada perkara yang fitnah, kan merasa terhinakan. Panggil, benar kamu mengatakan bahwa saya benci kepada yang hak? Iya, benar. Apa buktinya kalau saya benci kepada perkara yang hak? Di situ ada orang yang nalkin mayit, i'lamu annal mauta haqqun wan naru haqqun wa adzaba haqqun wa adzabal qabri haqqun. Jenengan karo mati umpane seneng apa jane gak seneng? Innal mauta haqqun, mati itu hak, tapi jenengan karo mati umpane seneng apa gak seneng? Lah berarti jenengan gak seneng karo perkara hak. Oh iya ya, ngelenggono bisa menerima. Juga adzabul qabri hakun, jenengan benci napa mboten kali adzabul qabri, seneng napa benci? Ya bencilah, pengen gak ding azab, jadi benci kepada, berarti jenengan benci kepada perkara yang hak, karena adzabul qabri itu sesuatu yang pasti ada, itu hak nyata. Oh iya ya, berarti aku yo bener lah mbok omong, mbok cap seneng karo perkara sing hak. Lah mbok anggap aku gak seneng, aku seneng karo fitnah. Piye buktine apa? Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Anakmu, harta bendamu kan fitnah kata Allah. Jadi kan karo anak seneng mboten? Karo bondo seneng mboten? Berarti jenengan seneng apa? Seneng fitnah. Jadi tuduhan, bahasa kerasnya, tuduhan si apa Abu Nawas tenggene Harun Ar-Rasyid itu berarti benar, ndak mengada-ada. Nyatane awake dhewe ya padha karo Harun Ar-Rasyid, dalam arti karo dhuwit ya
seneng. Pada innama amwalukum wa auladukum fitnah. Itu artinya riskan menjadikan fitnah. Seneng duit berarti seneng fitnah, seneng anak berarti seneng fitnah. Itu versi Al-Quran. Jadi kita akui kita itu orang yang senang apa? Kita akui bahwa kita itu senang fitnah, terus benci kepada yang hak, yaitu kematian. Kon mati kan mau gitu. Niku guyonane Abu Nawas nih kan. Bener ora roh. Tapi nyatanya kita sendiri seperti itu. Dengan kematian rasanya ingin menghindar. Karena cap Al-Quran, klaim Al-Quran kepada manusia itu kul innal mautalladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Orang kita semua ingin melarikan diri dari kematian, tapi yang kamu lari itu justru godak dan mesti kecanda. Kita nggak bisa lepas dari godakane si kematian. Kalau dalam hadis itu mautul mukmin kan roha. Kematian itu adalah kenikmatan bagi orang mukmin, bisa istirahat, bisa longgar, gak nyang apa-apa, gak sholat, gak poso, gak ngaji, karek menikmati pahala. Allahumma amin. Hadirin, kita diajak berpikir sebenarnya. Berpikir sesuatu yang sudah nyata dan fakta. Tetapi ketika kita berpikir, maka akan menambah keyakinan kita. Begitu Nabi Ibrahim tahu seperti itu, nah ternyata kemudian hatinya benar-benar mantap atas kebesaran kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sebetulnya tidak ada keraguan, tetapi kemantapannya semakin bertambah. Seperti kita juga tidak pernah ragu terhadap kekuasaan Allah, tetapi kalau kemudian mengetahui kejadian yang aneh, kejadian yang tidak masuk akal tapi nyata, ini kita akan yakin bahwa Allah memang maha bisa, Allah maha kuasa. Ketika kita melihat sesuatu yang kita anggap aneh, enggak umum, ya Allah, Gusti Allah kok iso ya gawe ngene iki kok ya iso, subhanallah, kan begitu. Jadi kita enggak ragu dengan kekuasaan Allah, kita enggak ragu dengan keilmuannya Allah. Tetapi ketika ditunjukkan kepada kita sesuatu yang kita anggap ajaib gitu, kita akan semakin tambah mantap kepercayaan kita tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Suatu misal sering kita lihat nyata itu, kita kadang-kadang melihat di atas, di langit nggak ada awan, nggak enak mendung, bahkan ada matahari yang masih terlihat sorotnya, moro-moro udan. Sajane kan ya takjub itu, sesuatu yang ajaib, gak enak mendung, gak enak barat, gak enak mendung, moro-moro kok udan. Ya itulah Allah sedang menunjukkan kebisaannya kepada manusia agar manusia akan lebih meyakini atas innallaha ala kulli syai'in qadirnya. Jadi boleh-boleh diwaca ayat ini. Tapi kadang-kadang kita berpikir tentang apalagi tentang rizki. Sering kita keterak dengan rasa kegundahan, keraguan di bidang rizki. Piye sing dipangan sapa, anakku mangan apa, sesuk mangan apa, dan seterusnya. Ini adalah bentuk keraguan yang tidak boleh bertahan di dalam hati kita. Kita mesti harus rampas dan binasakan keraguan itu dengan ayat-ayat Allah yang meyakinkan kepada kita bahwa Allah maha bisa. Sampai kalau terus nih di dalam wiridan kita itu sering dibaca oleh kita kalau mau agak panjang, yaitu tulijul laila fin nahar wa tulijul nahar fil laili wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayyi. Itu kan ayat yang menunjukkan Allah kepada kita atas kekuasaannya bisa menambah panjang masa malam, bisa menambah panjang masa siang. Kalau siangnya panjang, malamnya berkurang. Kalau malamnya panjang, harinya, siangnya berkurang.
Wa tukhrijul hayya minal mayyit, bisa mengeluarkan sesuatu yang hidup dari yang mati dan sebaliknya. Ini sebenarnya bentuk demonstrasinya Allah menunjukkan kepada kita atas kekuasaannya. Dan diakhiri dengan ayat wa tarzuqu man tasya, agar kita mantap dengan ayat yang terakhir. Allah bisa seperti itu, mosok ngopeni wetengmu gak iso, kan harus kita katakan bisa. Wa tarzuqu man tasya bi ghairi hisab, tidak sulit bagi Allah. Tafsirnya bi ghairi hisab itu tanpa ada kesulitan, nggak sulit memberikan makanan kepada kita. Saya melihat keanehan, ya gak keanehan tapi kenyataan. Ternyata ada ya hewan-hewan yang di laut sana, bukan deh, napa niku jenenge luwak napa garangan. Lah di situ ada celeng. Celeng itu dikerubung tumo awake. Nah, kemudian tahu kalau lingkungan itu ada banyak garangan ya, apa rase apa empu pokoknya sing nyerundul ngono kuwi. Nah, si babi hutan ini ngeletak kemudian rase-rase atau garangan itu datang semua mencari kutu-kutu yang ada di dalam bulu-bulunya si jenenge babi hutan. Ini jenenge kerjasama yang saling menguntungkan. Saya pikir itu subhanallah, kerjasama yang saling menguntungkan. Garangane wareg mangan tumone, terus babine enteng awake mergo gak dicakoti tumo sing ngeroyok awake. Subhanallah. Ini menunjukkan Allah Maha Bijaksana di situ. Dene cara memberi makan bagi garangan kok yo gawe tumo sing ngrubung ning gone babi hutan. Dia saling berkomunikasi dengan indah dan saling mendapat keuntungan. Dijane contoh ketika kita kerjasama itu hendaknya jangan hanya mencari untung tapi tidak memberi keuntungan. Nek kur iso cari untung kalah karo kerjasamane garangan ambek sapa? Babi hutan. Aku rohku ning HP ngono kuwi. Pelajaran bagi saya di mana ada hewan yang memberikan contoh kepada kita kerjasama yang masing-masing mendapat keuntungan. Kita sering terjadi kerjasama yang salah satu pihak dirugikan sementara yang lain diperkaya. Subhanallah, itu mentalnya kalah dengan mentalnya babi hutan dengan garangan tadi itu. Niki benar-benar pelajaran yang sangat penting yang mesti kita harus pahami. Hadirin rahimakumullah. Ini sekedar berpikir, mudah-mudahan dengan pikiran kita ini mendapat pahala. Tafakkur sa'atin khairun min ibadati sittina sanah. Bahwa tafakur sejenak, seperti kita berbicara seperti ini, tafakur buah kita berpikir, jenengan gak usah mikir tapi ngrungokno leku mikir. Alhamdulillah. Ini khairun min ibadati sittina sana, lebih baik daripada ibadah 60 tahun yang polos, nggak ada permainan hati, nggak ada menggunakan otak, itu kalah dengan tafakur sejenak di dalam menganalisa ciptaan-ciptaan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan Allah pahala yang sebesar itu. Allahumma amin. Mekaten kirang langkung ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi ni'amah wa yukafi'u mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman yanfa'una ya Allah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim.
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.